Maybe I guess your lecturers are more expert than me in doing this workshop, The Way of Salvation. Yo, a닙니다. Okay, interpret, please. Please interpret. Oh, iya, kita akan mulai. Ibu Esther sampaikan mungkin kita akan mau mulai materi ini dan mungkin dosen-dosen saudara lebih ahli dalam menjelaskan daripada Ibu Esther. But in this time through the workshop, let's have time to enjoy the gospel that Jesus is Christ. Tapi melalui waktu ini mari kita menikmati Injil itu dan melalui workshop ini menikmati Injil itu. Okay, I will pray and we'll start. Ibu Esther akan berdoa dan kita akan memulai. Thank you, God. You gave us this wonderful gospel to us. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Injil yang indah ini bagi kami. Help us to enjoy this gospel fully and help us to bring this gospel to others also. Tolong kami untuk menikmati Injil ini secara penuh dan dapat membawa Injil ini kepada orang lain juga. I prayed in the name of Jesus Christ. Amen. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Okay. First, a very short version of the way of salvation. It is 3 minutes, the way of salvation. In the field, jadi ini yang pertama penjelasan jalan keselamatan versi yang sangat sederhana, 3 menit saja. If you meet some person but not enough time at that time, you can shortly deliver the way of salvation. Iya. Aduh. You can deliver short. 전도사님. 네. 잠깐만. 네. Signal is not good here, so 다시 말씀해 주세요. Okay. In the field, if you do not have enough time, you can shortly deliver the way of salvation. Jadi kalau saudara tidak punya cukup waktu, saudara bisa menyampaikan dengan versi yang sederhana, yang simple ini. God who created the heaven and earth and also created man. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan manusia. Originally, man was created to be happy when he is with God. Sejak semula Tuhan itu menciptakan manusia untuk berbahagia dan bersama-sama dengan Tuhan Allah. But man was deceived by the devil. Tetapi manusia itu telah tertipu oleh setan. And sinned by disobeying the word of God. Dan menjadi berdosa oleh karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan. So he left God, the source of the origin of a blessing. Dan akhirnya manusia itu meninggalkan Tuhan dan kehilangan berkat, sumber berkat itu. As a result, man. Sebagai hasilnya. As a result, man belonged to his father, the devil. Sebagai hasilnya manusia itu menjadi milik dari bapaknya, yaitu setan. So he became the child of the devil. Menjadi anak-anak iblis. And these 3 problems gives us. Understand him. You write child of God or evil? What? Child of God or you write in child of God. Sorry. Child of Satan. Ya, dan sebagai hasilnya menjadi anak-anak setan. Okay. These 3 problems brings them so many hardships and sufferings. Dan 3 masalah ini akhirnya membawa banyak penderitaan dan kesusahan bagi manusia. So man live unhappily on this earth. Dan manusia menjadi hidup tidak berbahagia di bumi ini. And at last they go to hell. Dan pada akhirnya mereka akan ke neraka. But loving God sent us the Savior.
to save us. Tetapi Allah yang penuh kasih itu memberikan kepada kita, mengutus penyelamat kepada kita. He is Jesus, Penyelamat itu adalah Yesus. because he died on the cross and resurrected from death. Karena dia mati dan bangkit dari kematian. Through this, he accomplished the work of Christ. Dan ketiga hal ini menjadi terselesaikan oleh karya Kristus. Okay, as a Christ, it means as a true king, he destroyed the devil. Kristus sebagai raja yang sejati menghancurkan setan. And as a true priest, he solved all problem of sin. Dan sebagai Kristus, imam sejati itu dia menyelesaikan semua masalah dosa. And he opened the way for us to meet God. Dan dia membuka jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. So, when you accept him, Ketika kamu menerima Kristus, you become a child of God. saudara menjadi anak-anak Allah. Okay? On this earth, you receive the guidance and help of the angels. Dan di bumi ini, saudara itu menerima bimbingan, And pertolongan live- dari malaikat And Dan live bimbingan your Roh life Kudus. happily. dan menjalani hidup saudara dengan berbahagia. And at last, you will go to heaven. Dan pada akhirnya saudara akan ke surga. Okay? This is the, and then you can invite them to acceptance prayer. Nah, dan kemudian kita bisa menolong orang itu untuk menerima Kristus. Okay? And then Jadi penjelasan itu. 5 minutes, the way of salvation. Kemudian 5 menit, versi 5 menit. God created the heaven and earth and all the creatures. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. He also created man. Tuhan juga menciptakan manusia. Okay. Originally, human was blessed being created in the image of God. Dan sejak semula manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah. Manusia itu adalah gambar Allah. And God gave only to man his word. Dan Tuhan juga memberikan kepada manusia roh. Jangan kemana? Contoh sanim tasi masih cuci. Okay. God gave the word only to man. Dan Tuhan juga memberikan firman itu hanya kepada manusia. But man was deceived by the devil. Tapi manusia tertipu oleh iblis. So, by disobeying the word of God, man committed sin. Dan melalui ketidaktaatan karena mendengarkan kata-kata setan, manusia akhirnya berdosa. As a result, he left God, the source of the origin of happiness. Dan sebagai hasilnya manusia akhirnya terpisah dari Tuhan dan terpisah dari sumber kebahagiaan itu dan hidup tidak bahagia. Man who departed from God Manusia terpisah dari Tuhan will suffer from his father, the devil. menderita oleh karena bapaknya iblis. Okay. It means belong to Satan. Artinya dia menjadi milik setan. And he became a slave to something other than God. Dan kemudian menjadi budak dari sesuatu yang bukan Allah. Galatians 4:8. Galatia 4 ayat Idol 8. worship. Penyembahan berhala. Because of this, man became weary and burdened with a heavy burden. Dan kemudian manusia itu mengalami banyak beban di dalam hidupnya. Mental problems. Mengalami masalah mental. And he suffered from every kind of diseases and physical problems.
dan menderita oleh berbagai macam penyakit dan masalah-masalah fisik lainnya, okay, physical problem. masalah fisik. And then he will, Bisa okay, to die once is destined to man. Dan manusia itu pada akhirnya akan mengalami And then, kematian and then he will go to hell. dan akan ke neraka. Lukas 16:19-31. It is the afterlife problem. Ini adalah masalah setelah kehidupan. All these problems became a spiritual inheritance, and Dan it will be semua- delivered to next generation. Semua masalah ini menjadi masalah rohani yang diwariskan kepada generasi penerus. It is the posterity problem. Itulah yang disebut sebagai masalah yang diwariskan kepada anak cucu. Men try to solve all these problems and do their effort. Jadi manusia berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan usaha mereka. They led religion, Ya, mereka beragama, Matius 12 ayat 4. but the 2:45. problems get harder and harder. Tapi masalah itu semakin berat dan semakin berat. Okay, and then men try to solve their problem through the philosophy. Dan manusia juga mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka dengan filsafat, Kolose 2 ayat 8. But it is vain deception and the basic study or the elementary study of humans. Ya, tapi ini adalah pelajaran yang dasar dalam kehidupan manusia. And men, okay, try to do good deeds. Dan manusia juga mencoba untuk melakukan perbuatan baik. But it is just a filthy rag in the eyes of God. Tetapi itu semua adalah seperti kain kotor yang dipandang Allah. Man cannot solve the problems with a good deeds or philosophy or even the religion itself. Manusia tidak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan filsafat dan juga agama. So, God, He Himself came to man. Tapi Tuhan datang kepada manusia. So, the Word became flesh and He came to this earth. He clothed the human body and came to earth and made His dwelling among us. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi daging itu datang kepada manusia dengan mengenakan tubuh manusia dan diam di antara manusia. Okay. While we are still sinners, He demonstrated His own love for us. Christ died on the cross. Dan selagi kita masih berdosa, Kristus itu mati bagi kita. Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya bagi kita, di mana Kristus mati bagi kita. Roma 5 ayat 8. And then 1 Corinthians 15:3 and 4. Okay, the Christ who died according to Scripture, and according to Scripture He resurrected. Dan juga 1 Korintus 15 ayat 3-4, Kristus yang mati sesuai kitab suci dan yang bangkit sesuai kitab suci. This is Jesus. Dia itulah Yesus. Okay. The work He did, Jesus did, that is the work of Christ. Karya yang dilakukan oleh Yesus itulah karya Kristus, pekerjaan Kristus. Ayatnya Matius 1 ayat 3, kemudian Matius 16 ayat 16. As a true king, He destroyed the work of the devil. Sebagai raja yang sejati, dia menghancurkan pekerjaan setan. 1 Yohanes 3 ayat 8. As a true priest, He set us free from the law of sin and death. Dan sebagai imam yang sejati, dia menyelesaikan masalah dosa. Roma 8 ayat 2, melepaskan kita dari hukum dosa dan maut. And as a true prophet, He opened the way for us to meet God. Dan sebagai nabi yang sejati, dia membuka jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Yohanes 14 ayat 6. So Jesus Christ Himself says, "It is finished." Dan Yohanes 19 ayat 30, Yesus Kristus katakan sudah selesai. He solved all the problems of us.
Dia menyelesaikan semua masalah kita So it is over. dan itu sudah selesai. And then, he asked only one thing to us. Dan satu hal yang dia minta dari kita, Okay. He Yohanes asked us 5 ayat to 44, believe. He asked us to believe. dia meminta kita untuk percaya. Those who believe will have eternal life. Orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. Then how do we believe? Bagaimana kita percaya? Yohanes 1 ayat 14. Those who received him, those who believed him, his name. Orang yang percaya kepada namanya. Then how do we receive him? Dan bagaimana kita menerimanya? With our heart we believe, and with our mouth we confess, so we are saved. Jadi dengan hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Then what will happen when we received him? Dan apa yang akan terjadi ketika kita menerimanya? Okay. When he hear he's knocking and open the door, he promised he will enter into us and eat with us, and we with him. Ya, ia berkata, ia di depan pintu berdiri dan mengetuk pintu. Ketika kita menerimanya, ia akan masuk mendapatkan kita dan bersama-sama dengan kita. Then when should we believe in him? Dan kapan kita harus percaya kepadanya? Okay. Proverbs 27:1 said. Proverb 27:1. Okay. Amsal 27 ayat 1. Do not boast about tomorrow. You will not know what will happen in one day. Ya, jangan bermegah untuk hari esok karena kita tidak tahu Now. apa yang akan. Maka hari ini. So, receive Jesus now. Maka terimalah Tuhan Yesus hari ini. Okay. Please accept this Jesus Christ into your heart through following my prayer together. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hatimu dengan mengikuti doa saya. Okay, here you can invite them to the acceptance prayer. Saudara bisa memimpin seseorang itu untuk please follow my prayer with your confession of faith. Jadi ikuti doa saya dengan pengakuan iman saudara. Ikuti doa. God of love, Tuhan yang penuh kasih. Ikuti doanya. God of love, Tuhan yang penuh kasih. I'm a sinner. Aku orang berdosa. Leaving God. Departing Percaya from God. I became a slave to the devil. Aku menjadi budak setan. Lived my life unhappily. Dan menjalani hidup dengan tidak bahagia. With many problems. Dengan banyak masalah. At this time, pada saat ini, I opened the door of my heart. Aku membuka pintu hatiku. I accept Christ as the Lord in my heart. Aku menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hatiku. Who crushed the head of the devil. Kristus yang menghancurkan kepala setan. Who forgave all my sins. Yang mengampuni dosaku. And became the way to meet God. Dan menjadi jalan bagiku untuk berjumpa dengan Tuhan. Please come into my heart. Masuklah dalam hatiku. Make me your child. Dan biarlah aku menjadi anakmu.
With your Holy Spirit, guide me and work in me. Melalui Roh Kudus, bimbinglah saya dan berkaryalah atas saya. I pray in the name of Jesus Christ. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Now you became a child of God. Sekarang saudara sudah menjadi anak Tuhan. So, the indwelling of a Holy Spirit. 1 Yohanes 3 ayat 2, Roh Kudus berdiam. Okay. With the Dalam Holy saudara. Spirit, God is with you forever. Jadi Roh Kudus yang berdiam bersama saudara itu bersama-sama dengan saudara selamanya. Yohanes 14, 16, 17. God guides your life. The Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus membimbing saudara. Ayatnya itu tadi, Yohanes 14, 16, sampai 17. Okay. From now on, if you pray in the name of Jesus Christ, you will receive answers of prayer. Dan mulai saat ini ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 14, saudara akan menerima jawaban doa. Working of a Holy Spirit. Ya. Karya Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 14. And in Jesus' name, all the power of darkness will be broken down. Dan saudara menerima otoritas untuk menghancurkan setan. Lukas 10 ayat 17. The right to bind Satan. Saudara mendapatkan hak untuk menghancurkan setan. And God will send the angels to you and protect you. Kemudian Ibrani 1 ayat 14, Tuhan akan mengirimkan malaikat itu untuk melindungi, menjaga saudara. The right to receive help of angels. Saudara mendapatkan hak untuk menerima bantuan dari malaikat. And now you have the background of heaven. Filipi 3:20, saudara memiliki latar belakang sebagai warga kerajaan surga. Heavenly citizenship. Ya, sebagai warga kerajaan surga. And now I hope you will live the rest of your life as the witness of the gospel that Jesus is Christ. Dan saya berharap saudara menjalani hidup saudara sebagai saksi Injil ini untuk memberitakan Injil ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Okay. Oh, The Yesus right to berkata, conquer the world. saudara mendapatkan hak untuk menaklukkan dunia. Be sure. Be sure. Ya, yakinlah akan hal ini. Roma 8 ayat 31. Satan is living. Setan itu hidup. And then, now, please, nurtured by the word of God. Maka saudara harus menerima bimbingan melalui firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Your faith will grow. Maka iman saudara itu akan bertumbuh. And then, please, enjoy the blessing of worship. Dan nikmatilah berkat dari ibadah. Yohanes 4 ayat 24. God is looking for those who worship Him. Tuhan itu mencari penyembah, ya, menyembahnya. And there is a reason God called you. Dan ada alasan Tuhan memanggil saudara. Because of evangelism. Karena penginjilan. Markus 3 ayat 13 sampai 15. So invite anyone who want to hear the gospel message. Maka undanglah setiap orang yang ingin mendengarkan berita Injil. And the message of the cross is the power to us, power of God. Dan berita salib itu adalah kekuatan Allah. So when you draw the way of salvation, at that time, the power of darkness will be bounded. Dan ketika saudara menggambar jalan keselamatan pada saat itu, kuasa kegelapan itu diikat.
Kisah 16 ayat 16 sampai 18, Matius 12 28 sampai 29. And the strong one in that area will be bounded. Dan orang kuat di wilayah itu pun diikat. At the time, okay, you will meet those who are appointed to be saved. Dan pada saat itu, saudara akan dipertemukan dengan orang yang telah ditetapkan untuk diselamatkan. Kisah Rasul 13 ayat 48. And then the door of evangelism will be open to you. Dan pintu penginjilan itu terbuka. Kolose 4 ayat 3. Okay. And then now the full version, the way of salvation. So I will. Itu tadi yang 5 menit. Sekarang yang full versi. Okay, briefly believe. Okay. Ya, versi yang full dari Jalan Keselamatan. Okay. God, who is spirit, created man. Tuhan itu adalah roh menciptakan manusia. Man has body and spirit. Manusia memiliki tubuh dan juga roh. Why? God, okay, when you see Genesis 1:27, God created saudara man melihat- in his own image. Kalau saudara melihat Kejadian 1 ayat 27, Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Genesis 2:7, God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. Kemudian Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan memberikan nafas di dalam hidupnya, dan kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Not only physical being, but man was created as a spiritual being to have fellowship with God and enjoy all the spiritual blessings. Jadi manusia itu bukan hanya memiliki tubuh fisik, tetapi bukan hanya sebagai makhluk fisik, tapi juga sebagai makhluk rohani untuk menikmati persekutuan dengan Allah dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan Allah sediakan. John 1:28, God blessed that man and said to him, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue and rule over all the creatures on this earth. Kemudian Kejadian 1 ayat 28, Tuhan itu memberkati manusia itu dan berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah semua yang Tuhan ciptakan itu. Okay. Psalm 8:4-8 is said, God made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with honor and glory. Mazmur 4 ayat 8, Tuhan itu membuat manusia itu hampir sama seperti Allah, memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat, dan membuat manusia itu berkuasa atas semua yang Tuhan Allah ciptakan. So God made him rule over all the creatures all the works of his hand into man's hand. Dan Tuhan itu membuat manusia itu untuk berkuasa atas semua yang Tuhan ciptakan, dan segala-galanya itu Tuhan telah berikan kepada manusia. Okay. Through this, we can see the true relationship between God and man. Jadi melalui hal ini kita bisa melihat hubungan yang benar antara Tuhan dan manusia. Okay. Man can rule over all the creatures, but when he is with God, it is possible. Jadi manusia itu berkuasa atas semua yang Tuhan Allah ciptakan, dan itu akan menjadi mungkin ketika manusia itu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Okay. For man to realize this, God gave one commandment, life guaranteed commandment. Dan untuk membuat hal ini, Tuhan itu memberikan kepada manusia satu perjanjian dengan garansi, yaitu hidup. Genesis 2:17, do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die, he said. Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Okay, in this state, with God, man can enjoy everything and can live happily. Jadi dengan garis yang seperti ini, manusia itu bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah dan menikmati kebahagiaan. But the problem came to man. Tetapi masalah datang pada manusia. Genesis 3:1-6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Deceived by Satan, manusia tertipu oleh setan. and they committed sin to eat the fruit God said, do not eat. Mereka berdosa karena memakan buah yang telah Tuhan larang.
This sin, okay, result meant the separation from God. Dan hasil dari dosa ini adalah membuat manusia terpisah dari Allah. So eating that fruit of good and evil is not just the, okay, eating the instant of eating one fruit or not. It is what? Breaking the covenant, the true relationship between God and man. Jadi ini masalahnya bukan soal makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi persoalannya adalah mereka telah merusak perjanjian yang Tuhan telah buat. Hosea 6:7, it says, like Adam, you broke the covenant and are unfaithful to me. Sebagaimana dalam Hosea pasal 6 ayat 7, manusia itu telah berdosa. Mereka seperti Adam yang melanggar perjanjian. From this moment on, the man, okay, was separated from God. Dan sejak saat itulah manusia menjadi terpisah dari Tuhan. So after Adam and Eve, every man born from Adam and Eve, what? Have these three fundamental problems. Jadi setelah Adam dan Hawa, semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa, mereka lahir dengan 3 masalah mendasar. So Romans 5:12 said, Roma 5 ayat 12 katakan, through one man sin entered this earth, and through sin, death came to the man, and like this way, on the earth, the death came to man because all have sinned. Ya, jadi dikatakan dosa itu masuk melalui satu orang dan melalui satu orang itu juga seperti dosa masuk ke dunia oleh satu orang dan dosa itu maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. We say this the fundamental problems. Kita menyebut ini sebagai masalah mendasar, setan, dosa, dan terpisah disebut sebagai masalah mendasar. It inherited to all human beings. Dan ini diwariskan kepada semua manusia. So they became the child of the devil. Dan akhirnya manusia itu menjadi anak-anak setan. And they become a sinner even, from the moment that they were born. Mereka menjadi berdosa bahkan sejak mereka lahir. Romans 3:23 it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. It is not that because they committed sin so they became a sinner. It is not. Bukan karena mereka berdosa sehingga menjadi orang-orang berdosa, bukan seperti itu. Because they were born as a sinner, so they have no choice but to commit sin. Karena mereka itu lahir sebagai orang-orang berdosa, maka tidak ada pilihan selain hidup dalam dosa. Because of this, they were spiritually dead. Dan karena itulah mereka secara rohani mengalami kematian, Efesus 2 ayat 1. So spiritual death means, separated from God, so not knowing God. And Jadi cannot meet God. Mati secara rohani itu artinya mereka terpisah dari Allah dan tidak tahu tentang Allah, tidak mengenal Allah. So every man after Adam and Eve, they fall into this kind of a fate. Jadi semua manusia setelah Adam dan Hawa semua terjerumus ke dalam nasib yang seperti ini, takdir yang seperti ini. John 8:44, they belong to Satan. Yohanes 8 ayat 44, mereka menjadi budak setan. Anak-anak setan. So, as a child of the devil, the way to serve their father, the devil, that is what? Idol worshiping. Dan sebagai anak-anak setan, cara untuk mereka melayani bapa mereka setan yaitu melalui penyembahan berhala. But it didn't give them the real peace, so they became the children of wrath. Tapi hal itu tidak membuat mereka mengalami kebahagiaan. They are afflicted they are afflicted with the heavy burdens. Mereka menderita dengan berbagai macam beban. No peace, and and they have insomnia and Tidak ada damai sejahtera, nightmare. They have illusions,
they have so many mental problems. Jadi mereka tidak ada damai di dalam hati mereka. Jadi ketika menyembah berhala tidak ada damai sejahtera, dan dengan beban-beban yang berat mereka mengalami banyak penderitaan. And it gives men the physical problem also. Bahkan mengalami susah tidur dan sebagainya, dan itu memberikan juga kepada manusia masalah fisik. Okay, they have so many diseases. They are afflicted with so many diseases, and also family problem and the children problem and financial problems. Mereka mengalami banyak penderitaan disebabkan oleh berbagai macam penyakit dan juga masalah keluarga, masalah anak-anak dan sebagainya. With these many kinds of sufferings, at last they will die, but after death, judgment is waiting and they have no choice but to go to hell. Dan dengan banyaknya penderitaan ini mereka pada akhirnya mati, tetapi melalui kematian itu pun mereka berhadapan dengan penghakiman. Dan setelah penghakiman itu mereka akan ke neraka. Because they follow their father, the devil. Oleh karena mereka mengikuti bapa mereka yaitu iblis. We call it afterlife problem. Kita menyebut itu sebagai masalah setelah kehidupan. And all these problems become the spiritual inheritance and passed on to their next generations. Dan semua masalah ini menjadi masalah rohani yang diwariskan kepada generasi penerus. Matius 27 ayat 25. Posterity problems. Ya, masalah anak cucu. Okay. Men try to solve the problems with the effort. Manusia berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka ini dengan usaha dari mereka sendiri. Okay. Matius 12:4-45. They try to have the religion, but it makes men more difficult. It gave men more difficulties. Mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan beragama, tetapi justru melalui agama itu semakin banyak kesulitan yang mereka alami. Except God, something others. All those things are what? The idol worshiping. Selain Tuhan, hal-hal yang lain selain Tuhan itu adalah berhala. Okay. Idol worship gives a man more serious spiritual problems. Berhala itu memberikan kepada manusia masalah serius, masalah rohani yang serius bagi manusia. Colossians 2:8, they try to solve their problem with the philosophy or science. Kolose 2:8, manusia itu berusaha juga menyelesaikan masalah mereka dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. It is the elementary study of a human and it is vain deception. Itu adalah studi yang mendasar dalam hidup manusia, filsafat itu. And without good deeds, they try to solve their problems. Dan dengan perbuatan baik mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah It is just mereka. a filthy rag in God's eyes. Dan di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Okay. The Jews, they try to keep the law and they want to be saved. Roma 3:20, orang-orang Yahudi mereka begitu menjaga hukum Taurat untuk menyelesaikan masalah mereka. But keeping law doesn't give the man the real solution, but the reason why God gives us this law is for us to realize we are sinner. Dengan menjaga hukum Taurat itu bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu, tapi hukum Taurat itu Tuhan berikan untuk membuat manusia menyadari keadaannya sebagai orang Matthew berdosa. 16:13-14, even people, they attend the church, but if they do not know real gospel, true gospel, all those are what? Like other religions. Dan orang-orang juga ke gereja, Matius 16 ayat 13-14, orang-orang juga pergi ke gereja tetapi mereka tidak mengerti Injil yang sejati, dan itu sama saja dengan agama-agama yang lain. Okay, those are, okay, with all those human efforts, it is what? The how can I say? The human's effort it itself is useless. Jadi dengan segala upaya yang dilakukan oleh manusia ini itu tidak ada gunanya. Why the reason is these humans' problem came from this fundamental problem.
Alasannya adalah karena semua masalah yang terjadi dalam hidup manusia itu datangnya dari masalah mendasar. So if you do not solve this fundamental problem, then you have no choice but to get the problems every moment. Jadi kalau masalah mendasar itu tidak diselesaikan, maka masalah-masalah itu akan tetap bermunculan. Okay, there's no one who can win over the Satan and sin problem. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan setan dan menyelesaikan dosa. Only God who can win over this Satan gave us the solution. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah setan, dapat mengalahkan setan. Tuhan yang dapat mengalahkan setan ini memberikan solusi. Yohanes 3 ayat 16. The love of God gave us a solution to human being. Allah yang penuh kasih itu memberikan solusi kepada manusia. Okay, that solution is Christ. Solusi itu adalah Kristus. Romans 5:8 says, while we are still sinners, Christ died for us and God demonstrated his own love for us. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Corinthians 3 and 4, it says, according to the scriptures, Christ had to die and he resurrected according to the scripture. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci dan dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Through the Old Testament, God continuously prophesied, I will send you Messiah. Melalui perjanjian lama, Allah menyampaikan bahwa aku akan memberikan kepadamu Mesias. Okay. He said, Genesis 3:15, I will send the offspring of a woman, and when he comes, he will crush the head of the Satan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan memberikan kepadamu keturunan perempuan. Keturunan perempuan inilah yang akan menghancurkan, meremukkan kepala setan. He himself will be slaughtered and will solve the problem of sin. Dia sendiri akan menjadi korban untuk menyelesaikan masalah dosa ini. And then, through shedding his blood, he himself what? Restore the relationship with God. Dan dengan mencurahkan darahnya, dia akan memulihkan hubungan dengan Allah. So Isaiah 7:14, it says, a virgin will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. Isaiah 7:14. Ya. Yesaya 7 ayat 14. So, this prophecy was fulfilled in the New Testament. Nubuat-nubuat ini telah digenapi. Matthew 16:16, Peter confessed, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Nubuat-nubuat itu digenapi dalam Matius 16 ayat 16 melalui pengakuan Petrus yang mengatakan Yesus engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. In Acts 17:3, Paul said, to become a Christ, he rightfully died and he should resurrect. That Jesus, I'm talking to you, is that Christ, he said. Dan sebagaimana Kisah Rasul 17 ayat 3, terus katakan bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Who is that Christ? Jadi siapa itu Kristus? Peter and Paul said, Jesus. Petrus dan Paulus katakan Yesus. God's solution is Christ. Jadi solusi dari Allah itu adalah Kristus. Who accomplished this work of Christ is Jesus. Dan pribadi yang telah mengerjakan secara lengkap pekerjaan Kristus itu adalah Yesus. Then is Jesus really Christ? Dan apakah Yesus itu adalah sungguh-sungguh Kristus? The evidence that Jesus is Christ is
bahwa Yesus adalah Kristus itu adalah Matthew 1, 18 through 23. Matius 1 ayat 18 sampai 23. He was born from Virgin Mary. Dia lahir dari perawan Maria. Every man, every man is descendant of Adam, so he has original sin. So he cannot solve this fundamental problem. Semua manusia itu berasal dari keturunan Adam yang memiliki masalah ini sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar ini. But Jesus came as the offspring of a woman, as it is prophesied in the Old Testament. Tapi Yesus itu dia datang sebagai keturunan perempuan sebagaimana yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. And John 19, 17 through 30. Dan Yohanes 19 ayat 17 sampai 30. Okay. He doesn't have any sin, but he shed his blood. It is what? The redemptional death. Jadi dia tidak berdosa tetapi menjadi korban untuk penebusan dosa. And the critical evidence that Jesus is Christ, that is Matthew 28. Dan juga bukti bahwa Yesus itu adalah Kristus, Matius 28 ayat 1 sampai 20. As the evidence, he went over the death, he resurrected. Dan sebagai buktinya dia mengalahkan maut, dia bangkit. Okay. Resurrection from death, it testified, he is what? Win over the Satan. Jadi bangkit dari kematian itu membuktikan bahwa dia itu telah menang atas maut. Who is Jesus? Even he was born from virgin and he resurrected. Jadi Yesus yang lahir dari perawan itu dia bangkit. John 1:14, Jesus is the one. The Word became flesh. Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Philippians 2, 6 through 8, he is he himself is being nature God. Dan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dia itu adalah Allah. So John 10:30, it says, I and the Father are one, he said. Dan Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. So Acts 4:12, Peter says, there is no other name was given to us by which we must be saved. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus katakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Only Jesus. Hanya Yesus. Why only Jesus? Mengapa hanya Yesus? Because only Jesus is the Christ. Karena hanya Yesus yang adalah Kristus. So when you go to the field, it is very important. Jadi ketika saudara pergi ke ladang, ini adalah hal yang penting. Through their problems, help them to see the fundamental problem of man. Jadi melalui masalah yang mereka alami, tolong mereka untuk melihat pada masalah mendasar mereka. When they realize fundamental problem, man has no hope. Dan ketika mereka melihat kepada masalah mendasar mereka itu, maka mereka akan menyadari bahwa manusia itu tidak memiliki pengharapan. But the solution was given by God. Tapi Tuhan itu sudah memberikan solusi. That is what? Christ. Solusi itu adalah Kristus. Then who is that Christ? That is important point. Nah, poin yang penting itu adalah siapa itu Kristus. If Mary is Christ, we should believe in Mary. Kalau Mary itu adalah Kristus, kita harus percaya kepada Maria. But Mary didn't satisfy the qualification or the condition as Christ. Tetapi Maria itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai Kristus. Who satisfy the condition to become Christ? Siapa yang memenuhi kualifikasi sebagai Kristus? Only Jesus. Hanya Yesus. This is God's what? The salvation ministry. Ini adalah pelayanan dari Allah, pelayanan keselamatan yang dari Allah.
But if we do not, if we do not make it mine, it is nothing to do with me. Tapi kalau itu tidak kita jadikan sebagai milik kita, maka tidak ada hal yang terjadi. When this salvation, become mine, Kapan keselamatan itu menjadi bagian di dalam hidup kita? Ephesians 2:8-9, by grace through faith. Efesus 2 ayat 8, oleh iman, karena kasih karunia oleh iman. And when we believe at the time, what happened? Dan ketika kita percaya, apa yang terjadi? What happened 2,000 years ago? No, what Jesus did become mine. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang pernah Yesus lakukan di 2000-an tahun yang lalu itu pun akan menjadi bagian kita. Okay. Through the baptism, Melalui we baptisan, make people realize that what happened 2,000 years ago become mine, yours. jadi melalui baptisan itu kita akan menyadari apa yang Yesus lakukan di 2000 tahunan yang lalu itu pun menjadi bagian kita. When enter into the water, I was crucified with Christ together, and my old self died and buried. Jadi ketika kita masuk ke dalam air, kita mengalami Kristus yang mati bagi kita dan telah dikuburkan. And coming out from the water, it means I was born as a new being. Dan ketika kita keluar dari air itu menunjukkan bahwa kita telah lahir sebagai pribadi yang baru. So baptism shows us the unification with Christ. Jadi baptisan itu menunjukkan kepada kita kesatuan dengan Kristus. And then when we believe and when we receive the baptism at that time, God gives us the gift of the Holy Spirit, Acts 2:38. Dan ketika kita percaya dan menerima baptisan, maka kita menerima Roh Kudus. God marked us with the seal of the Holy Spirit and guaranteed us to the day of Christ. Jadi kita dimateraikan oleh Roh Kudus dan itu menjadi jaminan bagi kita sampai pada hari penyelamatan itu tiba. Okay, by grace through faith, if you accept Jesus Christ, then you become a child of God. Jadi karena kasih karunia oleh iman kita menerima Kristus, kita menjadi anak-anak That Allah. is your status. Dan itu menjadi status kita. Okay, child of God, it means what? You are not belong to the Satan anymore, but you receive the Spirit from God. Menjadi anak-anak Allah itu berarti bahwa kita bukan lagi menjadi milik setan, tetapi kita menjadi milik Allah dan menerima roh dari Allah. 1 Corinthians 3:16, indwelling of the Holy Spirit. 1 Korintus 2 ayat 12, kemudian 1 Korintus 3 ayat 16, Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. John 14:16 through 17 and 26, it is what? The guidance of the Holy Spirit. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan 26 itu berbicara tentang bimbingan Roh Kudus. You will receive the filling of the Holy Spirit, Acts 1:8. Dan kisah 1 ayat 8 kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus, karya Roh According Kudus. to your status, what follows? Authority follows. Sesuai dengan status kita, otoritas itu mengikuti. Okay. John 1:12. As a child of, when you believe Him, you receive the right to become child of God. Yohanes 1 ayat 11, John Dosanim, not first John. Sorry. Okay. Ya. Yohanes 1 ayat 12, ketika kita menjadi anak Allah. And, what kind of right? Hebrew 1:14. We have the right to receive the help of angels. Kita memperoleh hak untuk menerima bantuan dari malaikat. Ibrani 1 ayat 14. And Luke 10:19. We have the right to bind up the Satan. Lukas 10 ayat 19, kita mempunyai hak juga punya otoritas untuk mengikat setan. Philippians 3:20. We have the right to have the citizenship of heaven.
Dan Filipi 3 ayat 20 kita memiliki hak sebagai warga kerajaan surga. And we have the great privilege, that is the right to conquer the world. Matthew 28, 18 through 20. 28 ayat 18 sampai 20 kita memiliki hak, itu sesuatu yang sangat istimewa, yaitu menaklukkan dunia. Okay. So this is the full version, the way of salvation. When you do the workshop continually at that time, you will have 5 assurances. Dan ini adalah versi yang full dari jalan keselamatan. Kalau saudara melakukan ini terus-menerus, workshop seperti ini, maka saudara memiliki 5 keyakinan atau 5 Salvation, jaminan. answer to prayer, guidance of Holy Spirit, forgiveness, and the victory. Dan saudara akan memperoleh 5 keyakinan yaitu atau jaminan, yaitu jaminan keselamatan, jaminan bimbingan Roh Kudus, jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan, dan jaminan kemenangan. Okay, to evangelize, you yourself equip this the way of salvation message. Jadi untuk melakukan penginjilan, saudara bisa melakukan dengan berita materi dari ini. But at jalan the same keselamatan. time, I really hope you yourself hold it and enjoy it. So through this, I hope you really experience the resurrected Christ is living with you. Dan dengan melakukan hal itu, saya berharap saudara dapat mengalami secara nyata Kristus yang bangkit dan hidup itu di dalam At that hidup time, saudara. you will become the witness in the field and you will experience the evangelism, God, the Holy Spirit working. Dan pada saat itulah saudara dapat mengalami dan saudara dapat menjadi saksi di ladang ketika saudara pergi, dan dengan itu saudara dapat mengalami penginjilan yang Kristus kerjakan dan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Okay, that's it. Thank you. Sampai di sini, terima kasih.